Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Ingin mencari projektor mini yang portable dan ada T-box di dalamnya? Korang boleh dapatkan Lumos Nano yang berharga sekitar RM1,400 di description on the link down below. Serta ada Bluetooth speaker sekali. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya kita bakal bikin video yang terkini, terviral, terkeren, apa saja yang positif bakal kita sikat. Yes guys, untuk kali ini kita bakal melihat daripada channel Tribun Medan TV, yang mana ini adalah satu video yang mana panas respon Pak Anies ditantang oleh pemuda Lampung. Bapak berani atau tidak? Wah. Ini kita mau lihat nih guys. Tantangan secara terbuka ya. Iya. Itu yang bagus tuh. Kita harus melihat gimana Pak Anies menanggapi ini ya, secara bijak ya orang bilang ya. Dan kita juga orang pemimpin secara bijak. Ya, kita harus lihat nih orang yang ada kepemimpinan menjawab ya apa yang ditantang oleh pemuda di Lampung ini. Jadi ini pastinya sesuatu yang bagus juga untuk kita lihat gimana seorang kepemimpinan ataupun jiwa ya pemimpin itu ada enggak. Gitu ya kan? Ya, jadi kita bakal melihat dalam 3 2 1 and go. Selamat sore Mas Anies. Ya Anies. Oke, saya mulai pertanyaannya. Perkenalkan, Mas, saya Rio dari Dewan Rakyat Lampung. Dewan Rakyat Lampung itu adalah organisasi rakyat independen yang tidak berafiliasi pada partai apapun. Rakyat independen, guys. Underbow partai politik manapun. Ini hari bukan ini, ada partai. sebelum saya bertanya, saya sampaikan dulu pada tahun 1998, Dewan Rakyat Lampung merebut lahan yang dimiliki perusahaan selebar 43.000 hektar dan dibagikan kepada masyarakat Lampung sebanyak 2 hektar per 1 KK. Dan hal itu yang merupakan mestinya menjadi tanggung jawab negara yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau Bapak tahu, di Undang-Undang Pokok Agraria itu diatur bahwa negara punya kewajiban memberikan tanah kepada orang miskin yang tidak memiliki tanah seluas 2 hektar. Nah, tapi satu-satunya undang-undang yang berpihak pada rakyat kecil, berpihak pada masyarakat miskin itu tidak pernah direalisasikan secara maksimal oleh pemerintah. Kenapa kemudian masyarakat Lampung di Dewan Rakyat Lampung memilih untuk merebut? Karena apa? Karena pemerintah gagal dan tidak pernah menjalankan tanggung jawabnya, yaitu melakukan ataupun merealisasikan Undang-Undang Pokok Agraria. Dan pertanyaannya simpel. Apakah Pak Anies berani melaksanakan dan merealisasikan Undang-Undang Pokok Agraria? Itu pertama. Dan kalaupun berani, apakah strategi ataupun mekanisme yang Bapak lakukan untuk menerapkan ataupun merealisasikan mekanisme untuk menerapkan Undang-Undang Pokok Agraria? Nah, mungkin itu terakhir. Terakhir sebelum Bapak menjawab, saya minta tolong, walaupun ini forum politis, saya minta tolong jawaban yang diberikan, karena saya mewakili 40.000 anggota kami yang tersebar dari 6 kabupaten besar di Lampung. Artinya jawaban Bapak itu ditunggu oleh 40.000 lebih masyarakat yang ada di Dewan Rakyat Lampung. Jadi saya minta, saya tidak butuh jawaban yang politis, saya tidak butuh jawaban yang normatif. Jawaban Bapak akan kami catat dan kami tuntut. Saya minta pertanggungjawabannya ketika Bapak jadi. Terima kasih. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Rakyat bersatu! Terima kasih. Sebentar. Duduk dulu Mas, duduk dulu. Duduk dulu guys. Semangat ya. Semangat. Kita ngobrol sebentar, yang relax ya. Saya mau tanya nih. Soalnya diburu-buru terus sama MC-nya. Enggak, saya malah kalau boleh nih, moderator tanya saya. Apa yang menyebabkan itu tidak terlaksana ya? Apa? Oke. Mungkin itu sebagai informasi buat saya. Ini bukan testing, bukan. Saya pengen tahu sehingga kami mengetahui yang persoalan di perkotaan, karena itu yang kita kerjakan di Jakarta. Tapi ini Jakarta, di sini guys. saya pengen dengar.
Iya ya. Oke, makanya kenapa pertanyaannya tadi soal berani atau tidak berani, Pak? Karena problem agraria, kenapa itu tidak pernah terrealisasikan? Yang menjadi lawan dari rakyat itu bukan orang lain, tapi justru pemerintah itu sendiri, kekuasaan itu sendiri, yang disebut atau yang kita kenal dengan mafia tanah. Itu lawan sesungguhnya. Kenapa undang-undang mafia pokok tanah. agraria itu tidak pernah terrealisasikan? Karena politik ataupun pemerintahan itu sudah dikuasai oleh mafia tanah, oleh oligarki. Nah, pertanyaannya, hari ini kita semua tahu bahwa di republik kita bukan rahasia umum lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah kita itu lebih tunduk pada orang yang punya uang, lebih tunduk pada orang-orang yang memiliki modal. Nah, ini yang menjadi lawan berat. Artinya kalau Bapak berani menerapkan undang-undang pokok agraria, Bapak bertentangan dengan pengusaha-pengusaha seperti Tommy Winata dan kawan-kawan. Nah, pertanyaan lanjutannya, saya kasih contoh langsungnya, Pak. Walaupun di Lampung walaupun ada di Lampung, tapi datanya nanti kita kasih. Misal di Rempang kemarin, di mana posisi pemerintah saat 7.000 lebih masyarakat itu harus digusur dari tanah yang tempat dia lahir, tempat dia hidup, tempat dia menggantungkan hidup. Pemerintah tidak ada, pemerintah justru berpihak pada Tommy Winata dan perusahaannya. Di Lampung, di tanah register 40. Penyebabnya Iya. aja. Nggak usah Penyebabnya orasi itu. di sini. Nggak usah orasi. Enggak, Cukup. ini harus detail, Pak. Kenapa? Karena kalau dia tidak detail, nanti jawabannya jadi politis lagi. Anda sedang berpolitik juga sekarang. Cuma Oke. tidak partai. Bukan. iya. Politik dan politis kita bedakan. Nah, Politik dan politis kita bedakan. Politik sebagai cara, politis itu sikap. Nah, ini kita bedakan dulu. bukan itu juga politisi, benar ya. Tapi Anda sedang berpolitik. Iya, Gitu. saya tidak menyangkal bahwa saya sedang berpolitik, tapi saya tidak politis itu dulu. Yang Anda kita lagi pisahin. politis banget, berjuang untuk rakyat tuh nggak politis. Iya. Gimana? Benar juga. Iya dong. Berjuang untuk rakyat. Oke, gitu, Pak. Jangan pernah malu untuk mengatakan ini perjuangan politik karena sesungguhnya perjuangan politik. Udah cukup. Oke, silakan. Itu Sekarang tadi, saya Pak. jawab ya. Apa ya, Pak ya? Ingat kan Gini, apa tadi Saya kisi-kisinya? ingin sampaikan. Iya, ingat. Iya, ingat. iya. Kalau ya teman-teman nih, Santai. Tadi- Tapi mantap, tadi Bang, suka dibilang ya itu. pemuda ini, guys. Dia bagus saya menyuarakan. Berani, guys, tidak berani. berencana untuk memerangi pihak manapun. Saya berencana untuk menegakkan keadilan. Saya berencana untuk menghadirkan keadilan. Jadi tidak dimulai dengan saya harus memusuhi si A, saya harus memusuhi si B. Tidak. Tapi berencana menegakkan keadilan. Dan itu juga yang dikerjakan di Jakarta. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kalau soal berani atau tidak, siapapun bila dia melanggar hukum, bila dia justru merusak keadilan, maka dia harus dilawan. Dan saya beri contoh. Upah buruh di Jakarta. Upah buruh di Jakarta itu menurut aturan yang dibuat oleh Omnibus Law, kenaikannya hanya di bawah 1%. Rata-rata di Jakarta kenaikan upah buruh itu 8%. Saya sebagai gubernur, kalau kita mengikuti aturan ditetapkan oleh Omnibus, maka saya hanya memberikan kenaikan itu di bawah 1%. Apa yang dikerjakan? Kami membuat aturan di mana kenaikannya sesuai dengan yang ada selama ini. Itu berhadapan dengan semua korporasi di Jakarta. Oke? Tapi apa yang dikerjakan? Kami ingin menghadirkan rasa keadilan. Ini bukan soal melawan perusahaan atau tidak. Kita tidak perlu menjadi pembenci satu orang, dua orang. Tapi kita harus memperjuangkan keadilan. Nah, jadi dalam konteks itu, insya Allah kita akan tegakkan keadilan. Kita jalankan reform. Dan kami melakukan di Jakarta dengan gugus tugas. Kita membentuk gugus tugas untuk reformasi ada agraria. pengalamannya ya? Dan yang diundang siapa? Yang diundang itu adalah aktivis-aktivis reformasi agraria. Dan pakar-pakar agraria masuk di dalam gugus tugas. Jadi aktivisnya nggak usah rame-rame di luar. Aktivisnya ikut dalam merumuskan kebijakan supaya timbul keadilan. Perdebatannya di situ. Dan di situ kemudian didiskusikan caranya. Dan itu juga yang kami kerjakan. Saya beri contoh, ada satu tempat namanya Tanah Merah. Tanah Merah itu tanah yang digunakan oleh rakyat puluhan tahun dan diakui sebagai milik BUMN. Saya tuh tanya sama BUMN, ini BUMN dulu beli tanahnya dari siapa? Oh nggak beli Pak, itu adalah bekas dari perusahaan Belanda. Oke, pertanyaan saya berikutnya, perusahaan Belanda dulu beli dari siapa? Memang ada perusahaan Belanda beli dari rakyat? Nggak ada lah, dia datang ke sini dia garis-garisin aja tuh. Pertanyaannya, untuk apa merdeka kalau rakyat itu tidak bisa dikembalikan kepada rakyat tanahnya? Betul tidak? Jadi Bung Rio, filosofi kami itu
keadilan dan tidak diungkapkan dalam kemarahan, tidak diungkapkan dengan kebencian, sehingga kita berbicara dengan siapapun itu tenang, termasuk dengan pengusaha. Profesional lah. Ketika pengusaha itu rame ketika kenaikan UMP, maka apa yang terjadi? Ya disampaikan, ini argumennya, ini mereka akhirnya apa? Ya bisa terima juga, kira-kira begitu ya. Terakhir, nanggepin terakhir aja. Soal saya sepakat bahwa tidak ada yang perlu dimusuhi, tapi ini saya cuma menekankan soal keberpihakan. Bahkan Bapak Jokowi sebelum dia jadi juga, dia bilang bahwa dia berpihak pada orang kecil, bahwa pemerintah sebelumnya juga bicara mereka mau menegakkan keadilan. Nah, saya mau menegaskan, Pak, menegakkan keadilan dengan merampas tanah rakyat itu adalah cara yang salah, dan itu dilakukan bertahun-tahun oleh pemerintahan kita. Nah, itu yang mau saya tegaskan. Kenapa dia pertanyaannya berani atau tidak berani? Bapak, makanya saya tuntut dengan tegas, Bapak berani atau tidak? Lawan lain sudah saya kasih tahu. Ini soal keberpihakan, Pak. Bapak berpihak pada rakyat kecil yang tidak punya tanah, pada kami-kami yang hidup sebagai petani, atau justru sama pihak korporat? Karena selama ini pemerintahan kita tidak pernah berpihak sama masyarakat kecil, Pak. Padahal saat masa kampanye, saat masa menjelang pilpres, mereka bilang kami berpihak pada masyarakat kecil. Kami ini melakukan merampas ataupun menggusur rempang itu untuk keadilan. Katanya mereka kayak gitu. Sama aja. Ya, oke. Sekarang saya jawab ya. Mic-nya dikembaliin gak apa-apa. Gini, saya jawab. Ketika saya berjanji kepada warga, waktu itu saya menandatangani kontrak dengan warga. Kontrak itu saya tuntaskan. Bahkan warganya itu bilang, Pak Anies, dulu ada calon gubernur ke sini, tanda tangan kontrak, tapi belum selesai kontraknya, sudah tidak lagi jadi gubernur. Oke, jadi saya katakan ini kontrak saya tanda tangani dan saya berkomitmen 5 tahun di Jakarta. Lalu komitmen itu saya jalani. Jadi jangan menilai saya berdasarkan perilaku orang lain. Nah, mantap. Jangan. Anda menilai saya berdasarkan perilaku saya. Perilaku saya di masa lalu di Jakarta, karena itulah yang saya kerjakan. Jadi jangan kemudian menghukum seseorang akibat perbuatan orang lain. Nggak fair. Betul tidak? Betul. Mulailah adil dari diri Anda sendiri. Oke? Thank you. Oke. Terima kasih ya, Mas. Mantap. Sebab aku sendiri pun macam kita sendirilah sebagai warga biasa gitu, kalau kita pikirkan macam ya, kalau kita jadi pemerintah sekalipun tidak akan kita mau terus-terus salahkan perusahaan itu yang sudah bertahun-tahun sudah mengambil tanah-tanah begitulah contohnya. Adakah kita perlu berpihak kepada satu orang ini ataupun kita tuduh orang ini kau keluar daripada situ dan aku juga yang kena gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh ya, aku yang berjanji dengan orang lain nih ya. Aku bilang, mari aku berikan kamu sebelum dipilih nih ya, aku berikan kamu uang 1 miliar nih kepada dia, tapi pasti aku menang dulu gitu ya, janji gitu. Tapi setelah itu kamu yang nyambung aku nih. Nah, tapi kamu yang dipersalahkan, nggak fair ya kan? Betul. Nah, gitu. Paham juga maksudnya di sana ya. Nah, ini sebenarnya kalau aku dari sini ya, kita lihat daripada Pak Anies ini cara dia menjawab dan juga cara dia menjawab, caranya untuk membahas kembali apa yang diterangkan itu, bagi aku dia seorang pemimpin yang cerdas dan juga sangat pandai menanggapi ya, sangat bijak dalam menanggapi apa yang pikirannya sudah ke depan untuk menjawab soalan itu tadi. Iya, benar. Nah, kalau kita melihat ini pastinya ya, sedangkan dia juga tadi mengaku dia ada buat perubahan juga ketika dia jadi gubernur selama 5 tahun, walaupun dia tetap akan lakukan juga. Nah, itu luar biasa sekali guys ya. Kalau lihat di sini, dan juga sebenarnya aku respect banget dengan pemuda Lampung tadi ya, dia juga bagus ya dalam ciri-ciri kepemimpinan ada sama dia juga ya. Dia berani menyuarakan suaranya, dia berani menjadi wakil kepada penduduk 40.000 ya, 40.000 masyarakat yang inginkan suara ya, tertindas dalam apa yang dia inginkan. Dia berani untuk bercakap, dia berani untuk menyuarakan ya suatu pendapat. Itu sangat bagus juga sebenarnya. Ini sebenarnya dia cirinya nih, orang-orang kayak gini itu ada ciri kepemimpinan, dan bagi aku dia bisa membuat yang lebih lagi ya. Nah, maksudnya dia bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat juga ya. Dia sangat bagus ya bagi aku ya. Dan juga ya pastinya Pak Anies juga sangat bijak dalam menanggapi. Ini pelajaran buat pemuda Lampung juga
dan juga ini pembelajaran buat Pak Anies juga untuk menanggapi masyarakat yang seperti pemuda tadi yang menyuarakan, dan juga pastinya ya ini satu perbincangan yang sangat bagus untuk masa hadapan ya. Sekali lagi dia tegaskan, jangan nilai saya dari perilaku orang lain. Itu yang kita perlu ingat juga. Ya, tapi yang paling aku ingat juga apa tuh? mulailah keadilan daripada Anda sendiri. Itu luar biasa juga ya kata. Betul. Berlaku adil lah pada diri sendiri dahulu sebelum memperjuangkan keadilan pada orang lain. Gitu. Harus pandai lah gitu ya. Sebenarnya berkelas sekali lah. Kedua-duanya berkelas sekali aku suka. Anda tidak mau politik, tapi Anda sedang berpolitik. Memperjuangkan rakyat Anda. Ya, sebenarnya bagi aku kedua-duanya sangat berkelas ya. Ini perdebatan yang sangat berkelas ya. Aku lebih suka yang kayak gini ya. Yang abangnya tadi juga spontan. Ya, abangnya tadi bisa berani menyampaikan apa yang masyarakat tempat dia tinggal itu rasakan ya. Bagi aku masyarakat pasti membutuhkan pemuda berani seperti itu. Betul. Walaupun diancam, tetapi itu bukan ancaman. Berani. Itu bukan ancaman, Baci. Itu teguran. Bukan. Maksudnya tindasan itulah. Penindasan. Walaupun itu. ditindas untuk proyek agro itu ya, agrogeria itu. Betul. Oh gitu. Oke. Tapi dia tetap menyuarakan juga. Betul. Berani ya. Bagus. Lah. Ya, tapi yang paling penting kita harus ingat pada diri kita sendiri juga. Mulailah keadilan daripada dalam diri Anda sendiri. Wah, luar biasa. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang terus memberikan kita dukungan, dan juga haruslah kalian juga memberikan komentar dan pendapat yang sangat bijak ya. Harus menanggapi sesuatu itu yang sangat bagus ya, dan komentar yang murni-murni supaya kita bisa baca, dan juga jadilah orang yang berkelas seperti pemuda tadi ya. Komentar yang bagus-bagus untuk kita baca. Semoga semuanya smooth aja untuk kita baca ya. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini ya, Baca ya. Ya, itu pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi seberang video untuk dirahsia, just komentar ini, dan insyaallah kami coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.